Hai Sobat Pencari Fakta, mengapa Soeharto tidak diculik selama peristiwa gerakan tanggal 30 September, G30 SPKI, di Indonesia pada tahun 1965? Seperti yang kita ketahui, Soeharto adalah tokoh penting dalam sejarah modern Indonesia dan perannya selama G30 SPKI memiliki dampak yang sangat besar dalam sejarah Indonesia. Mari kita simak ulasan berikut ini. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa Soeharto tidak diculik selama peristiwa gerakan tanggal 30 September, G30 SPKI, pada tahun 1965. Beberapa faktor tersebut antara lain. Pertama, Soeharto memegang posisi penting di militer Indonesia, pada saat itu sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad. Selain itu, ia juga memiliki dukungan dari sejumlah jenderal dan pasukan yang setia kepadanya. Termasuk Divisi Infanteri 1 Kostrad yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Sarwo Edi Wibowo, hal ini membuatnya sulit untuk diculik atau ditangkap oleh pihak-pihak yang tidak setuju dengan dirinya. Kedua, pada saat itu, Amerika Serikat memiliki kepentingan strategis di Indonesia dan mereka melihat Soeharto sebagai pemimpin yang dapat menjaga stabilitas politik dan ekonomi di negara itu. Oleh karena itu, mereka membantu melindungi Soeharto dari upaya-upaya yang dilakukan oleh PKI atau pihak-pihak lain yang tidak setuju dengannya. Dalam buku, The Year of Living Dangerously, karya Christopher Koch, misalnya, dijelaskan bahwa Amerika Serikat memainkan peran penting dalam menjaga keamanan Soeharto dan keluarganya selama G30 SPKI. Ketiga, selama G30 SPKI, Soeharto menunjukkan kesetiaannya kepada Presiden Soekarno, meskipun akhirnya Soekarno dianggap tidak efektif dalam menangani situasi tersebut. Soeharto memimpin operasi penumpasan gerakan tersebut dan menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan dan kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri dari ancaman yang mungkin datang. Keempat, selain itu, ada dugaan bahwa Soeharto memiliki informasi yang cukup penting tentang para pelaku G30 SPKI, termasuk mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan sejumlah jenderal dan pejabat pemerintah. Hal ini membuatnya memiliki kekuatan tawar yang cukup besar dalam menegosiasikan posisinya selama periode peralihan kekuasaan pasca G30 SPKI. Secara keseluruhan, Soeharto memiliki kekuatan, dukungan, dan informasi yang cukup untuk menghindari diculik atau ditangkap selama G30 SPKI. Ia juga menunjukkan kesetiaannya kepada pemerintah yang sah dan berhasil menumpas gerakan yang dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas dan keamanan nasional. Hal ini memperkuat posisinya dalam peralihan kekuasaan pasca G30 SPKI dan membuka jalan bagi karir politik dan militer yang panjang di Indonesia. Semoga informasi ini dapat membantu Anda untuk lebih memahami sejarah Indonesia dan peran yang dimainkan oleh Soeharto dalam peristiwa tersebut. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan ikuti konten-konten menarik lainnya seputar sejarah dan budaya Indonesia. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.